Hai teman-teman Asah Diri, kembali lagi di segmen Sabar Asri, santai bareng bersama Asah Diri. Dan seperti biasa di segmen ini gue sama Bayu mau cerita-cerita dan mungkin membawa satu tema yang kita lagi pikirin dekat-dekat ini. Dan kemarin gue lagi tertarik banget sama yang namanya tema manifestasi. Jadi itu adalah tema yang pengen gue bawa hari ini dan pengen gue diskusin juga sama Bayu. Dan untuk memulainya mungkin sebenarnya ada beberapa poin dari manifestasi ini yang ingin gue bahas. Tapi mungkin secara general kalau ngomongin manifestasi, dulu tuh di otak gue baik. Manifestasi itu kayak lu berdoa, udah lu tinggal. Jadi gue pengen sesuatu nih, gue berdoa gitu. Udah, habis itu ya udah, nggak ada embel-embelnya lagi. Nah ternyata semakin kesini, semakin mempelajari kayak mindfulness, lebih dekat sama diri sendiri, ya the power of universe kayak gitu-gitu. Gue juga merasa bahwa manifestasi tuh banyak loh sebenarnya esensinya di baliknya. Sampai lu akhirnya bisa memanifest sesuatu. Nah, mungkin sebelum masuk ke poin-poin itu, gue pengen tanya ke lu. Kalau di kepala lu manifestasi itu artinya dulu sama sekarang ada bedanya nggak, Bay? Ada, Vin. Dulu itu manifestasi menurut gua em, satu cara di mana eh, intinya adalah bener sih sama mirip kayak lu. Intinya adalah meminta di mana gua eh, ada satu situasi yang gue inginin atau satu hal yang gue inginin dan esensinya adalah gua harus atau yang dari yang dulu gua mengerti itu adalah gua harus memberikan detail yang jelas tentang hal yang gue inginkan tersebut. Nah, tapi dulu pun juga berhenti di situ. Jadi tidak ada jembat. Jadi itu kayak punktual aja. Jadi itu kayak satu titik di mana gue duduk dan bermanifestasi. Let's say gue mengambil waktu ekstra untuk memanifestasikan keadaan tersebut sedetail mungkin. Tapi habis itu ya udah gitu loh, nggak ada embel-embelnya yang kayak lo bilang tadi juga gitu loh, nggak ada kelanjutannya. Sehingga em, tidak ada jembatan yang menyambungkan momen di mana gue memanifestasikan satu hal tersebut sama apa yang gue lakukan setiap harinya gitu. Dan sekarang to be honest, gua juga lebih sedikit fokus ke si manifestasi tersebut karena gue sempet kayak dikecewakan gitu, Vin. Karena Hmm, gue udah melakukan apa yang at that point menurut gue penting untuk memanifestasikan hal tersebut, tapi hal tersebut tidak terjadi atau tidak termanifestasi dalam bentuk materi, situasi tersebut nggak datang gitu. Sehingga gue kayak I don't think it works for me. Gitu. Gue jadi kayak muncul doubt atau muncul ke doubt tuh apa ya? keraguan. Keraguan gitu loh. Ini antara manifestasinya yang nggak bekerja atau guanya yang salah mengerti manifestasi itu apa gitu. Makanya gue intrik banget waktu lu bilang itu. Oke, gue pengen ngomongin manifestasi dan let's see how it is. Yes, yes. Ya, jadi dulu yang paling basic ya, jadi berdoa dan meminta itu. Hmm. Nah, terus stage berikutnya setelah semakin dewasa, semakin ngerti bahwa lu meminta aja itu tidak cukup, bukan kayak kayak kejatuhan pohon durian gitu kan. Tapi dibarengi sama yang namanya usaha. Makanya ada namanya berdoa dan berusaha kan. Nah, itu pun gue sudah melalui stage itu gitu. Hmm. Dan sering juga sebenarnya dikecewakan, gue merasa bahwa, oh gue udah berdoa, gue udah berusaha, kok gak terwujud ya. Nah, ternyata nggak cukup baik berdoa dan berusaha itu. Oke. Itu harus ya, itu udah kayak baseline itu ya harus lah. Lu nggak bisa cuma meminta doang, oh gue pengen punya mobil sport, gue pengen punya rumah mewah gitu. Terus Hmm. datang tiba-tiba, ya nggak mungkin lah ya, nggak make sense. Hmm. Tetap ada usahanya. Nah mungkin gue mau masuk ke poin yang pertama.
Ini sebenarnya kayak kumpulan, poin-poin ini kumpulan dari beberapa orang yang gue dengerin lah. Hmm. Nah, jadi yang pertama ini ngacak aja ya, tapi nanti mereka akan connect menjadi satu. Hmm. Jadi yang pertama itu visualisasi secara detail. Nah, kalau Hmm. dulu tuh gue udah berdoa dan berusaha itu, tapi di saat gue meminta itu atau gue pengen bermanifestasi, gue nggak pernah membayangkan diri gue secara detail ada di situasi tersebut. Jadi let's say gue coba pengen lulus nilai 90 nih, ya udah kayak gitu. Udah gue Hmm. lempar aja gitu ke universe. Hmm. Tapi gue nggak membayangkan diri gue di situ dapat nilai 90 rasanya kayak gimana, terus gue ngelihat bener-bener angka tuh 90 kayak gimana. Jadi itu satu hal yang another step lah, another point yang gue pelajarin dari manifestasi. Dan ya itu apa ya, membawa perubahan juga di dalam gue bermanifestasi sih. Jadi gue membawa feeling itu ke kehidupan sehari-hari gue, daripada cuma gue lempar gitu doang terus ya so what gitu. Gue cuma nunggu-nunggu. Nah itu satu poin yang eh, apa ya dibilangnya, next level lah dari yang tadi berdoa dan berusaha, ditambah dengan lu memvisualisasikan apa yang ingin lu manifestasikan. Itu Lu gampang nggak buat lu? Atau lu ada ngerasa pelajaran ini gue inget dulu waktu bokap gue itu pernah ngomong, em, iya dek, kamu kalau misalkan kamu bermimpi atau kamu pengen sesuatu gitu ya. Kayak misalkan kamu pengen mobil. Gue dari dulu tuh pengen mobil Cabrio, Vin, yang atasnya bisa dibuka hmm, gitu. Kalau kamu pengen punya mobil Cabrio, kamu bayangin kamu duduk di situ, kamu bayangin kamu nyetir, kamu bayangin gimana rasanya angin itu tuh menyentuh ke kulit kamu gitu, bener-bener ngerasain kamu tuh di situ gimana, keluar dari mobil itu gimana gitu. Nah, eh, gua pribadi itu bukan satu, gimana ya, bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan untuk masuk ke state tersebut. Karena mostly di saat gua menginginkan satu situasi atau satu hal gitu ya, mostly sebenarnya di dalam reality itu tuh kehidupan gua tuh lagi on the other side. Jadi bener-bener kayak misalkan assume apa ya, balik lagi kayak misalkan tentang kondisi finansial gitu ya. Nah, eh sama kayak lu, gua I used to just like put an amount of numbers. Gue pengen punya uang sekian banyak gitu ya. Tapi gua nggak mudah atau bahkan sangat jarang untuk bisa masuk ke state tersebut. Gimana rasanya kalau gue udah punya that amount of money gitu. Sebenarnya rasanya kayak gimana gitu. Nah kalau buat lu itu challenging nggak buat masuk ke situ atau prosesnya buat lu tuh gimana? challenging sih. Cuma mungkin ini ada satu persamaan karena gua dulu kuliah musik. Terus di kuliah musik itu ada teknik namanya juga mental rehearsal kan. Hmm. Jadi kayak lu ngebayangin jari-jari lu bergerak mainin instrumen, lu berada di panggung itu ada pelajarannya. Jadi buat gue mungkin sedikit lebih mudah karena kayak gue udah mengenal ada teknik ini gitu, teknik visualisasi. Ya cuma yang menjadi challenge justru buat gue bukan gue ngebayangin ya, tapi gue merasa ini ada manfaatnya nggak sih? Apakah ini jadi kayak ke arah ini delusional nggak sih? Kayak lu belum Hmm. punya kan? Lu belum punya tapi lu udah bayangin diri lu ada di situ punya semuanya. Itu justru yang menjadi challenge buat gue, Bay. Dan semua poin yang nanti akan gue bahas hari ini pun ya belum tentu menjamin juga 100% manifestasi lo akan berhasil ya. Cuman dari pengalaman sampai akhirnya gue berhasil memanifestasi sesuatu itu memberikan efek yang luar biasa ke gimana gue menjalani keseharian gue untuk sampai dapat ke apa yang gue manifest itu gitu. Jadi bukan cuma kayak lu berharap tapi ya gimana ya jelasinnya, seolah-olah ya lu udah dapet gitu, jadi lu punya feeling tuh nggak berat, nggak heavy, daripada lu berangkat dari perasaan yang kok gue nggak punya ya kayak gitu. Jadi menurut gue itu sisi sisi positifnya ke arah situ sih.
Itu pertanyaan ini delusional atau enggak? Keraguan itu gue bisa relate banget dengan hal itu gitu loh. Karena di saat gue belajar teorinya dalam tanda kutip gitu ya. Oh ya ini lu harus rasakan gitu loh. And then after that session of manifesting, lu kan kembali lagi ke like real life lu di sini dan sekarang gitu kan. Which is kayak yang tadi lu bilang gitu. Ini kan emang kenyataannya belum seperti itu gitu loh. Nah makanya gue intrik juga nanti buat tahu gimana caranya supaya ke lu gitu ya buat nggak jadi mana nih yang tadi gue manifestasikan dan damba-dambakan gitu kan. Dan Hmm. em, yang salah satu lesson yang gue juga udah pernah dapat adalah em, di mana badan kita, biologis kita itu sebenarnya atau subconscious kita itu sebenarnya juga tidak tahu atau tidak peduli mana yang sebenarnya kenyataan atau mana yang hanya em, ini pikiran saja. Contohnya di saat kita it works kalau mau ngecek it works usually like with negative emotion dengan emosi negatif karena emosi negatif itu sangat kuat ya kan makanya kita benar-benar harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirin di saat kita menceritakan kepada orang lain tentang efek tentang trauma kita atau tentang sesuatu yang nggak enak terjadi di masa lalu itu si badan itu nggak tahu bahwa itu tuh hanya Vorstellung atau hanya imajinasi kita saja di masa sekarang hormon-hormon stres itu tetap akan keluar dan badan lu akan ngerasa bener-bener like you are in that position again gitu loh. Makanya kita benar-benar harus berhati-hati kalau ini agak sedikit ini ya agak sedikit keluar keluar dari jalur ya. Kalau kita ngomongin trauma itu di mana si badan itu ngerti dan kalau eh, gimana kita bisa ngecek apakah kita masih trauma atau enggak adalah di mana kita melihat satu hal di masa lalu tapi masih ada efek ininya kan efek apa masih ada emotional attachmentnya sehingga badan kita juga masih masuk ke situ gitu. Ya itu tadi satu pikiran yang muncul ke permukaan di mana si badan itu sebenarnya nggak tahu mana yang asli sama mana yang enggak. Itu Ya. amazing banget kan. Hmm. Ya tapi ya itu tadi jadinya apa sih, garis antara lu delusional sama enggak tuh Benar, jadi tipis banget gitu. Kan lu benar, nggak benar. mau juga hidup kayak seolah-olah lu udah dapat semuanya tapi belum kan, jadinya ya mungkin nanti lu jadi nggak, jadi less usahanya dan cuma ngandelin bahwa oh perasaan ini udah gue punya berarti bentar lagi gue bakal punya nih yang gue mau manifest gitu. Itu jebakan Batman deh sih kalau buat gue. Nah, poin yang kedua nih, Bay. Poin yang kedua mungkin sedikit ada hubungannya sama itu. Ketika kita mau manifest, katanya kita itu harus percaya kan, itu yang satu, percaya. Dan semuanya itu berangkat dari state of love instead of state of fear atau lack. Jadi mungkin tujuan yang tadi visualisasi sebenarnya membawa kita juga ke situ sih. Jadi kalau lu berasanya kayak ragu atau lu takut bahwa ini nggak akan kesampaian, itu artinya kan lu udah ngeblok apa yang lu mau manifest. Ya kan? Dan gue percaya bahwa kita itu juga menyalurkan energi kan. Energi apa yang kita salurkan ke luar, ya itu juga yang kita biasanya dapat. Nah, jadi ini poin yang menurut gue make sense gitu. Jadi kalau misalkan emang gue takut bahwa itu nggak bakal terjadi ya, ya pasti atau kemungkinan besar ya nggak bakal terjadi. Karena gue aja udah nggak percaya gitu itu bakal nggak terjadi, bakal terjadi kan. Hmm. Jadi itu sesuatu hal yang susah juga sebenarnya buat gue awalnya karena again itu tadi buat percaya lu udah punya apa yang belum ada saat ini itu sulit itu. Ininya Jadi apa? Practicality-nya untuk cara membuat lu bisa lebih percaya itu apa? Untuk bisa lu masuk ke state of love itu tadi itu apa? Berarti kan lu harus let's say melepaskan kan? Berarti kan lu harus punya iya, probably apa yang namanya apa yang kita sebut dengan faith atau kepercayaan itu tadi gitu kan. Dimana lu percaya bahwa ya udah ini udah terjadi kayak anjing gue inget waktu itu
salah satu di awal-awal banget di saat gue baru mulai path of personal development ini ya, ada satu interviewnya Will Smith, I don't know like how many years ago, di mana dia bilang gitu, dia mau jadi dia punya mimpi apa kalau nggak salah jadi big star or whatever, dan dia bilang gitu, it's already done, you know, it just needs time for the world to see it. That means buat dia pribadi itu udah terjadi, even though di dunianya ya dia masih baru mulai dalam karir tersebut gitu loh. And I was Hmm. just so fascinated with that idea di mana um, s- hanya ada perlu satu orang yang percaya akan mimpi lo, which is lo sendiri. Yes. Karena begitu lu mengandalkan orang lain, itu lu akan menjadi vulnerable, ya kan? Dan karena ini semua adalah tentang lu dan yang tadi lu bilang kita juga meradiasikan energi keluar, sehingga kalau dari kitanya yang belum percaya, itu almost nggak mungkin sebenarnya bahwa itu tuh akan terjadi, I guess. Ya itu sama juga kayak kebalikannya, kalau orang-orang di sekeliling lu udah percaya semua, lu, wah lu bisa, tapi lu aja sendiri nggak percaya, lu bisa. Ya sama aja case-nya. Mungkin kalau Hmm. balik ke pertanyaan lu, lebih ke essence dari kata berserah kali ya, Bay. Hmm. Ketika Hmm. lu berserah kayaknya itu udah, berarti di situ lu sudah melepaskan ketakutan, lu melepaskan juga attachment. Jadi ya itu proses juga sih, proses belajar ya. Bisa berserah itu nggak mudah gitu. Dan gua ada satu penulis namanya Gabby Bernstein, kalau lo tahu. Dia nulis buku Universe Has My Back. Gue pernah baca bukunya dia. Sebenarnya bukunya dia itu lebih ke arah memang manifestasi ya. Dan dia percaya bahwa ya udah, universe has my back. Jadi gua mau manifestasikan apapun itu akan terjadi, karena ya akan terjadi atau mungkin muncul sesuatu yang lebih baik gitu, karena ya dia percaya semesta mendukung. Nah jadi itu sih yang waktu itu gue baca buku dia dan merasa oh ini sih sebenarnya intinya. Dan secara apa ya, secara magic ya, gue tuh pernah manifest sesuatu, pengen sesuatu. Gue baca bukunya dia juga kan, dia bilang ask for a sign gitu. Kayak lu kalau mau manifest sesuatu, coba deh lu minta dikasih petunjuk sama universe. Lu kalau berdoa kan juga kan kadang-kadang suka berikan saya petunjuk gitu, apakah ini akan terjadi apa enggak. Gue pernah, sampai sekarang juga kalau gue manifest, gue selalu minta petunjuk gitu sama universe. Tapi petunjuknya itu gue pengen selalu ngeliat angka kembar. Hmm. Nah, jadi kayak 11-11 lah, 10-10, 9-9 kayak gitu. Dan itu nggak bisa dijelaskan dengan logik sih, Bay. Tapi itu gue bisa berkali-kali, belasan kali gue lihat itu tanda-tanda. Dan setiap kali ngeliat itu ya gue merasa bahwa oh ya udah, I'm fine, I'm in the right path. Universe has my back gitu. Jadi di situ gue juga jadi momen yang sedikit nge-train gue bahwa oh ayo kita lepaskan lagi keterikatan, lepaskan lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu trik mungkin ya dibilangnya yang gue dapetin dari bukunya Gabby Bernstein itu. Yang gue suka dari buku Gabby Bernstein yang gue baca juga, dia selalu di dalam manifestasinya dia ngomong, I am an instrument of love. Hmm. Dia selalu ngomong bahwa I am an instrument of love. And then di saat gue mengatakan kata tersebut, itu membuat gue kayak, what would love do right now? Right? Like, apakah kalau gue itu filled with love, apakah gue akan penuh dengan keraguan-keraguan ini? Probably enggak. Hmm. Di saat lu penuh dengan rasa rasa kecukupan, rasa sayang, rasa cinta tersebut, probably yang lu rasakan adalah kedamaian dan ketenangan tersebut, ya kan? Nah, pernah juga ada pertanyaan yang muncul di kepala gua. Lu tadi udah ngomong di saat lu mendapatkan guidance tersebut, em, itu adalah reminder buat lu untuk lebih melepaskan lagi.
ya kan? Nah, don't you think bahwa itu adalah kontraproduktif antara satu sama lain, di mana satu hal lu menginginkan, tapi hal yang lain lu ingin melepaskan? Hmm, awalnya mungkin iya sih mikirnya kayak gitu ya. Karena lu pasti mikirnya, oh harus kayak kekeh gitu kan. Gue mau dapetin sesuatu ya gue harus ambisius gitu istilahnya. Tapi ternyata tidak seperti itu Bay cara kerjanya. Karena ketika lu ambisius lagi dan lu merasa, mungkin ini sedikit masuk ke poin berikutnya di mana kita harus melepaskan yang namanya attachment. Attachment akan outcome-nya. Hmm. Ketika kita terlalu ambisius sama outcome-nya, nah itu muncul lagi tuh perasaan-perasaan kayak fear, doubt tadi. Jadi menurut gue itu sesuatu hal yang harus dibarengi gitu. Melepaskan dan uh, bermanifestasi itu. Tapi kan tidak menjadikan diri lu yang ambisius. Ketika kayak ambisius itu menurut gua ketika lu udah terlalu attach sama outcome-nya, itu justru yang jadi jebakan manifestasi lu less work. Kalau gue merasa Lu seperti itu. pernah intrigued, pernah lebih ke arah, karena kan sekarang kan kita ingin menginginkan sesuatu, kita ingin memanifestasikan sesuatu, dan kita mencoba untuk melepaskan dari outcome-nya, ya kan? Pernah nggak lu mikir, anjing apa gua lepaskan dengan keinginan gua überhaupt mau memanifestasikan sesuatu aja ya? Ngerti gak lo? Jadi karena kan sebenarnya kan dengan kita menginginkan sesuatu, menginginkan untuk sekarang kita mau belajar manifestasi kan berarti ada sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya itu aja tuh yang bisa menyebabkan kita menjadi ambisius itu tadi gitu kan. Nah, pernah mikir nggak apa nggak sebaiknya gue melepaskan keinginan gue ini aja ya? Hmm, good question. Kayaknya gue gak pernah mikir gitu sih, Bay. Karena kalau kayaknya itu sesuatu hal, menurut gue sesuatu hal yang natural ya untuk punya keinginan. Gue gak tahu ya apakah kayak monk itu apakah sudah tidak punya keinginan. Gue rasa sih kayak nggak mungkin sih nggak punya keinginan. Jadi nggak pernah sih itu terlintas di kepala gue kayak. Hmm, oke. Gue share pengalaman. Jadi kemarin ini gue kan di Vipassana. Nah, gue ke Vipassana dan di sana em, gua itu ada nih pertanyaan ini muncul nih. Karena di Vipassana adalah kita diajarin untuk melepaskan dari kemelekatan, kita diajarin untuk tidak bereaksi, tidak ada craving, keinginan atau aversion ke lawan dari keinginan yaitu gua nggak mau sesuatu. Kita belajar untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Oke. Nah, terus gue ada pertanyaan, ini gimana nih gitu kan? Karena di satu sisi gue ingin melepaskan dan gue juga mendapatkan benefit dari vipassana tersebut, dari teknik ini, di mana gue tidak lagi stres dan tidak lagi attach dan terus belajar untuk tidak bereaksi secara buta-buta saja, melainkan bereaksi dari base dari awareness itu. Sedangkan di sisi lain ada yaitu ada goals-goals di dalam kehidupan ini di mana gue pengen hidup apa namanya gue pengen hidup enak, gue pengen memanifestasikan, gue pengen punya keinginan-keinginan inilah gitu. Nah, apakah ini bukannya ini berlawanan satu sama lain gitu kan? Nah, jawabannya adalah atau hal yang gue kristalisasi dari jawaban dari pertanyaan gue adalah em, legendanya. Di saat kita jalan di jalan enlightenment atau pencerahan ini gitu ya. At one point lu akan sampai ke stage di mana lu tidak ada lagi keinginan tentang hal materi atau hal sensual desires, lu nggak ada lagi desires tersebut gitu. Legendanya. Nah, itu tapi satu level yang way in front, jauh gitu loh. I don't even know kalau again kita ngomongin tentang next lives or kita percaya akan reinkarnasi whatever. um, with high probability stage tersebut tuh nggak akan kita raih di kehidupan yang sekarang ini, satu kehidupan ini. Sehingga
Jadi ada dua perbedaan di mana orang memang sudah secara natural ada di stage tersebut dan tidak punya keinginan atau desires lagi, atau ada orang yang kayak I'm gonna try my heart, no, say no to money, say no to sex, say no to this, say no to that gitu loh. Dan itu masih dari dalam bentuk paksaan lah gitu, masih dalam berusaha gitu loh, kekeh gitu loh. Nah, yang gue tangkap sampai saat ini adalah di kehidupan gue sekarang, di level gue sekarang, I don't think gue akan sampai ke stage di mana gue nggak pengen uang lagi, di mana gue nggak punya sensual desires lagi gitu loh. Jadi jembatannya adalah, interestingly sama yang tadi lo bilang, adalah jembatannya adalah di mana lo, atau indikatornya adalah di mana lo adalah murid Vipassana atau lo tidak melekat lagi, adalah di saat goals-goals tersebut yang lo bayangkan itu tidak lo capai atau belum lo capai, itu seberapa santainya lo menghadapinya. Karena di saat ada goals-goals yang ingin lu capai terus lo, I should have gotten better, I should have this, I should have that, itu udah menjadi hak gua untuk mendapatkan hal tersebut. Ah, itu yang akan menjadi, itu adalah bentuk dari kemelekatan tersebut gitu loh. Dimana on the other side, di saat lo tahu lu nggak achieve goals lu itu, dan lu ngelihat lo, oh ya udah gitu, goalsnya nggak gue raih, sekarang gue bisa keep going on, gue bisa ganti goalsnya, gue bisa ganti cara gue buat achieve goals tersebut. Nah, kesantaian atau kedamaian tersebut itu adalah indikator bahwa lu tidak lagi melekat akan goals-goals yang lu pribadi itu taruh. Dan gue ngelihatnya ini selaras sama apa yang lu bilang tadi, yaitu melepaskan attachment ke outcome-nya itu tadi. Lagian kalau misalkan semua orang nggak punya desire untuk apapun, jadi orang-orang ini ngapain Bay di hidup ini? Nah, itu juga jawabannya ada dua juga, Vin. Kalau menurut pengertian gue ya, jawabannya ada dua. Di saat lu tidak punya desires, makanya kan di saat gue menjalani Vipassana ini juga ada pertanyaan, oh kalau gitu berarti Vipassana bakal bikin lo males dong. Ya kan? Karena kan kita kan, we as a human beings, at least at this stage, kita memiliki motivasi karena kita ingin maju ke arah yang lebih baik, maju lebih ke atas, kita ingin membangun hidup yang lebih baik dan kawan-kawan lainnya. Nah, kenapa di Vipassana itu sangat ditekankan adalah praktisnya, karena di saat kita berdiskusi hanya teorinya saja, itu akan itu itu akan sulit untuk dimengerti karena akan menjadi, ya, kalau gua nggak punya desires, gua nggak bakalan ngapa-ngapain gitu loh. Sedangkan di saat hal tersebut atau momen tersebut tercapai dengan secara natural, yang akan terjadi adalah kebalikannya. Dan gue sudah merasakan ini, tentunya bukan dari level gue sudah tercerahkan, tapi like a bits of it, you know. Di saat gue tidak attached dengan hasil outcome-nya, justru gue bisa dan pengen bekerja lebih lagi because it just makes more fun doing it, you know. Karena lu jadi trap dalam tanda kutip yang positif di momen di sini dan sekarang gitu loh. Jadi lu bener-bener fokusin. It's just like you're playing a guitar kalau di dalam case lo. Lu nggak pusingin kan. Ini gitar, anjing, gue konser masih 1 jam lagi. You're just in that moment, in that concert and playing that guitars, right? And because you enjoy it so much, like, okay, I want to do more, I want to serve more for others, you know. Dan itu bisa gua tanda tangan, dalam artian itu bisa gua katakan juga karena gue sudah merasakan hal tersebut, tentunya dalam porsi yang kecil, bahwa kemelekatan at- salah ketidakmelekatan justru akan membuat lu menjadi lebih aktif dan menjadi lebih produktif. Ya, ya Gini aja, itu. Vin. Sorry, kalimat terakhir ya. Orang monks-monks itu juga mereka bangunnya gue di Vipassana bangunnya jam 4 pagi, jam 4 setengah 5 pagi. I mean like, I've been doing more over there instead of in my real life in terms of like waking up hours and productive hours, right? Ya. Ya, ya, ya. Ya. Em,
itu masuk ke poin berikutnya sih baik kayaknya. Karena ketika lu berusaha untuk melepaskan attachment sama outcome-nya itu tadi, ya again yang lu bilang tercapai atau enggak, lu nggak bakal kayak kecewa itu sebenarnya. Teoritisnya ya, lu nggak bakalan kecewa. Karena ya lu nggak melekat di situ. Nah, eh, sisi lainnya adalah ketika lu tidak melekat sama outcome, berarti lu itu lebih melekat sama proses yang ada, yang lu jalanin sampai ke situ. Nah, jadi fokusnya itu di shift bukan lagi ke outcome-nya, tapi ke prosesnya. Dan balik lagi ke present moment itu. Jadi ketika lu menjalani prosesnya pun, lu tetap harus ada di present moment. Itu nggak boleh pikiran lu juga tetap masih ke depan sana gitu. Ya, jadi itu menurut gue juga make sense karena ketika lu melakukan prosesnya yang lu udah tahu nih mesti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini sampai lu ke outcome, ya semestinya lu bakalan mencapai outcome itu semestinya. Atau mungkin ya even better. Atau kalau misalkan nggak tercapai pun karena lu terlalu fokus sama prosesnya, lu nggak bakalan kecewa karena lu tahu di dalam prosesnya ini, oh gue pelajarin ada sesuatu yang bikin ini nggak tercapai. Jadi itu jadi proses pembelajaran buat lu. Jadi itu juga bukan hal yang gampang karena again gue selalu conflicted sama gue mesti ini dong, mesti dapetin outcome-nya dong. Masa gue liatin prosesnya doang gitu kan. Kalau outcome-nya nggak berhasil kan berarti ada sesuatu yang salah dong. Gitu. Jadi ya itu cari balance-nya emang itu lama banget sih, Bay. Tapi sekarang kayaknya sudah lumayan menemukan pattern-nya. Dan justru kalau gue udah mulai nge-gap diri gue, dan ini fungsinya mindfulness, kalau udah nge-gap gue terlalu fokus sama outcome-nya, nah itu udah proses manifestasi yang salah. Terus apa yang Udah, lu lakukan? ya udah balik lagi, tarik diri ke present moment. Ya, dan ya udah nih yang gue harus kerjain nih sekarang ini nih, ya udah dinikmatin aja prosesnya. Gitu. Nggak usah terlalu diromantisasi gitu bahwa oh ini kerja keras banget yang gue lakukan sekarang. Gitu kan. Ya udah dilakuin aja, dinikmatin. Kalau outcome datang ya datang, kalau enggak, ya nggak tahu juga kan Hmm. datangnya kapan. Hmm. Nah, Ditambah, ya sorry, nggak di apa-apa. Lanjut. plus kita juga nggak tahu outcome itu juga tercapainya apakah seperti yang kita bayangkan outcome itu akan tercapai. How many things, berapa hal di dalam hidup ini di saat kita noleh ke belakang, hal-hal yang dimana kita kira, wah anjing, nggak kecapai nih goals gue gitu. Either ternyata tercapai tapi tidak melalui jalan yang kita bayangkan, atau bahkan, aduh untung goals itu nggak tercapai karena sekarang gue mendapatkan satu hal yang lebih baik. Nah, challenge-nya adalah, ini kan kita bisa menarik benang merah ini kan kalau kita sudah di masa depan atau kita udah menjalani itu gitu kan. Jadi kita bisa melihat data ke belakang gitu loh. Nah, balik lagi ke masa kini sama sekarangnya ya di saat kita benar-benar bisa get lost in that present moment itu benar-benar ini sih itu sesuatu yang menurut gua sesuatu yang emas banget Vin karena tidak hanya itu tuh jadi kayak positif loop gitu loh. Di saat lu fokus ke masa kini dan sekarang, lu akan lebih enjoy mengerjakannya. Di saat lu lebih enjoy mengerjakannya, kualitas yang lu keluarkan juga akan lebih baik. Di saat kualitas yang lu keluarkan lebih baik, naturally sebagai byproduct, results-nya juga akan lebih baik gitu loh. Jadi worrying about the future and about the outcome does not give any value, tidak memberikan value sama sekali terhadap outcome yang literally akan keluar atau enggak. Itu hanya akan merusak kedamaian hidup lu di sini dan sekarang. And I Hmm. mean like it's just so if Vin, kalau memang worrying itu memberikan outcome yang lebih baik,
I would worry all day long. It's such an easy thing to do, isn't it? Hmm. But it's just not the case. Itu kayak lingkaran aja sih sebenarnya, baik kalau menurut gua. Kalau begitu lu udah mulai attach sama outcome ya, ya pasti kan yang muncul ya itu lagi fear based emotions lagi. Nggak mungkin lu terlalu attach sama outcome terus yang muncul kayak love gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan justru ketika lu berada di state of love itu berangkat dari situ dan lu bisa fokus di present moment, lu tuh kayak ibaratnya kalau lu bayangin secara visual, lu tuh kayak ngebuka jendela hati gitu dan lu apa ya, membuka hati untuk banyak possibilities. Dan makanya kadang-kadang ini sering terjadi juga sama gue. Ya benar yang tadi lu bilang, gue udah plan nih gini kayak gini. Outcome-nya dapet nih, tapi jalannya bukan yang tadi gue lewatin, malah banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi ketika lu bisa open sama possibilities ya, justru itu cara, menurut gue cara universe kasih tahu lu, oh ini tuh ada cara yang lebih enteng loh buat lu, cara yang lebih baik loh buat lu kayak gitu. Nggak harus ngotot sama caranya lu. Pokoknya begitu lu ngotot sama caranya lu, ngotot sama outcome, ya udah balik lagi itu. Berarti lu berasa bahwa diri lu lah yang mengatur semua ini. Itu padahal kan enggak. Isn't it like amazing di mana lo membutuhkan, at least ya, gue ngeliatnya kita tuh bener-bener membutuhin dua ini, Vin. Kita punya goals itu sangat penting karena itu memberikan arah di dalam hidup kita. Di saat kita nggak punya arah, tiba-tiba semuanya akan menjadi arah. Tiba-tiba semuanya mungkin. Di saat semuanya mungkin dan kita punya possibilities yang terlalu banyak, itulah yang akan membuat kita anxious, ya kan? Karena lu jadi paralyzed, anjing gue kemana aja bisa nih gitu. Sehingga arah itu tuh penting. Dan at the same time, kita harus melepaskan bahwa ya sudah gitu loh, the way kita bergerak ke arah ini, jadi the way kita bergerak ke arah ini, to finish the sentence, em, kita atur sebaik mungkin, tapi at the same time membuka jendela hati tersebut yang barusan lu bilang gitu kan.